Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu kepadamu di bulan April. Wow, ini leluhur ya. Kira-kira apa yang ingin leluhurmu sampaikan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana pesan leluhurmu kepadamu di bulan April. Kita lihat apa yang ingin disampaikan. Oke, di bulan April untukmu. Kita lihat. Oke, ada the moon. Wow, di sini jangan terlalu banyak bersedih. Ingat ya, masa depanmu ditentukan oleh dirimu. Leluhurmu ingin kamu itu lebih move on. Ngapain mau lihat ke belakang? Apa yang sudah terjadi dijadikan pelajaran yang buruk. Ya, kalau yang buruk dijadikan pelajaran. Gitu ya. Jadi leluhurmu mau kamu jangan takut, jangan bersedih. Di sini kamu banyak kecemasan. Kenapa? Leluhurmu menjagamu, Tuhan pun menjagamu. Kenapa kamu takut? Terkadang kamu yang mempersulit diri sendiri. Ya, leluhurmu mau kamu tuh belajar dari kesalahan, bukan menangisi dan meratapi kesalahan. Belajar, move on. Ya, perbaiki, introspeksi diri. Ya. Jadi di bulan April ini jangan terlalu banyak bersedih. Jangan terlalu banyak meratapi nasib, tapi action. Ingat, semesta bersamamu, leluhurmu menjagamu. Jangan takut. Jangan pernah bersedih ya. Kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada Nine of Swords. Wow. Leluhurmu mau sampaikan kepadamu untuk tidak usah terlalu banyak bergaul dengan orang yang toksik ya. Leluhurmu menyampaikan ini karena apa? Jangan sampai akhirnya mereka menggosipimu ya. Terkadang kita tahu bahwa orang ini tidak baik, tapi kita masih mau berteman dengan mereka. Ujung-ujungnya kita tersakiti karena mereka. Padahal kamu mengizinkan dirimu untuk berada di sekeliling mereka. Di mana ya kamu bersedia untuk dibuat sedih. Ya, jadi di sini akan ada yang gosip. Kalaupun mungkin ada gosip, ya sudah, nggak usah didengar, biarin aja, nggak usah bersedih. Ya, kan gosip cuma bicara cerita-cerita aja, ngapain kita mau pusing? Kalau memang tidak benar, kalau benar ya minta maaf, introspeksi. Tetapi di sini ada yang bulan April ini ada yang mungkin dicerita-ceritai atau tersinggung. Ya. Jadi leluhurmu mau sampaikan kepada kamu untuk tidak usah terlalu dekat dengan orang toksik. Kalau kamu tidak terlalu dekat dengan orang toksik, berarti itu satu perlindungan untuk dirimu sendiri. Ya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin ya ibaratkan cerita-cerita di belakang, gak usah terlalu mau pusing. Selama itu tidak benar dan kamu tidak pernah merugikan siapapun.
Kalau itu benar Kak Ica, ya diminta maaf, introspeksi. Selama tidak benar, nggak usah pikirkan, nggak usah mau peduli, nggak usah sedih, nggak usah tersinggung. Karena di bulan April ini akan ada ketersinggungan. Langsung marah. Ya. Atau ditegur langsung marah. Padahal orang tegur ya, itu berarti mereka peduli. Tapi terkadang kamu merasa sedih karena ditegur, merasa salah, merasa dimarahi. Padahal mereka peduli. Ya, kalau seandainya memang benar. Tapi kalau tidak benar ya nggak usah risaukan. Ya, karena di sini kamu akan menangis atau marah ya di bulan April gara-gara omongan orang ya. Oke, Ten of Pentacles ya. Saya lihat di sini rezekimu akan banyak. Wah, leluhurmu ingin sampaikan kepada kamu, kalau kamu punya amanah ya, entah keluarga, entah apapun ya, ingat mereka punya rezeki juga yang mungkin akan dititipkan kepadamu dengan syarat sukacita. Jangan menganggap mereka beban. Ini terkadang kamu merasa anakku nih beban sekali, istriku nih beban sekali, suamiku nih beban sekali. Padahal kamu nggak tahu bahwa mereka dititipkan kepadamu itu ya, nanti ada rezekinya. Tapi karena kamu menganggap beban, berarti kamu menutup pintu rezeki mereka. Akhirnya rezeki nggak datang-datang. Tetapi kalau dengan sukacita, dengan hati gembira, ya kamu membuka pintu rezeki, di mana ya rezeki mereka lewat ke kamu. Ya, jadi jangan pernah menganggap mereka beban. Entah orang tua yang mungkin lagi sakit, anak yang lagi sakit, uang sekolah anak, atau istri ya, uang make up istri apa, itu tanggung jawabmu. Jangan menganggap mereka beban. Karena kalau kamu menganggap mereka beban, berarti pintu rezeki untukmu juga tertutup. Nah ini, ya, leluhurmu mau bilang, yang masih ada bersamamu, sayangilah mereka. Karena mereka itu adalah pembukar berkat, pembukar rezeki. Selama kamu menganggap mereka beban, berarti kamu menutup rezekimu sendiri. Di mana menutup rezeki mereka juga. Tetapi kalau kamu merasa itu adalah tanggung jawab, amanah dari semesta, ya, dengan sukacita kamu merawat mereka, dengan sukacita kamu menjaga mereka, dengan sendirinya pintu berkat terbuka ya. Jadi jangan pernah merasa orang tua itu beban, anak itu beban, istri itu beban, suami itu beban, mertua itu beban, no. Ya, karena kalau kamu merasa beban ya pintu rezekimu tertutup. Di sini ada The Lovers, wow. Di sini saya ambil semuanya ya, jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ada beberapa yang sudah menikah, ada yang belum menikah ya, kamu menyesuaikan. Ini untuk yang mau pacaran ya, mau pacaran. Ya pokoknya intinya ada yang lagi kasmaran. Ya, leluhurmu mau sampaikan kepada kamu untuk lebih jeli lihat orangnya. Jangan hanya lihat dari kegantengan, kecantikan. Ya, karena itu nggak dibawa mati. Tapi hati jiwa dibawa mati seumur hidup. Kamu akan nikah dengan jiwanya, bukan dengan mukanya. Bukan dengan bodinya. Jadi carilah orang dari ketulusan hati, bukan dari fisik. Karena seiring usia, muka akan keriput. Seiring usia, malah badan akan melar. Ya, jadi carilah cinta, atau mungkin kondisinya ya kamu juga bisa melihat dari pasanganmu, di mana dia menginginkanmu dari hatimu, bukan dari fisikmu. Sama, jadi kedua belah pihak harus sama, di mana menginginkan dari jiwa. Walaupun bentuknya sudah nggak karu-karuan, tapi tetap masih setia menemani. Nah ini ya, jadi jangan sampai kasmaran, wah saya dapat pasangan ganteng, kaya. Ingat, kaya juga itu dunia berputar loh. Jangan sampai miskin dia tinggalin kamu. Dan ini terjadi. Ada beberapa yang mungkin kamu banyak duit, mereka datang. Pada saat kamu gak ada duit, kamu ditendang. Nah ini hati-hati juga. Karena bicara tentang cinta itu ada cinta yang palsu. Kemunafikan merajalela. Dimana hanya mau enaknya saja. Nah di sini leluhurmu ingin menyampaikan untuk bisa mencari atau mendapatkan sosok cinta sejati dari jiwa. Ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Two of Pentacles. Wow. Di sini semesta mau sampaikan carilah pekerjaan ini untuk karir ya. Atau mungkin kalau dibilang kamu sudah bekerja, cintailah pekerjaanmu. Ya.
Kalau belum mempunyai pekerjaan, carilah pekerjaan yang sesuai hobimu. Nah ini, jadi kalau hobimu, kamu menyenangi pekerjaan itu, rezekimu bagus. Sama seperti yang tadi ya, amanah dari keluarga, keluarga ya, rezeki. Jadi sama dengan kerja juga. Kerja yang membawa rezeki adalah kerja di mana kamu mengerjakan pekerjaan yang kamu sukai atau kamu senangi. Makanya leluhurmu menyampaikan kepada kamu untuk mencari ya, atau menciptakan pekerjaan tetapi sesuai hobimu, sesuai minatmu, bakatmu. Supaya kalau kerja pasti capek, nggak ada kerja nggak capek. Tetapi setidaknya bukan menjadi beban. Karena apa? Kita menyenangi, kita senang. Dan akhirnya apa? Rezeki itu terbuka. Ya. Jadi lakukan sesuai kata hatimu. Saya sukanya di mana? Talenta saya di mana? Itu akan membawa rezeki. Kalau hati kita senang mengerjakan, rezeki itu akan datang. Ya, saya suka masak. Oh ya udah, buka warung. Terima cateringan. Ya. Itu kan seperti gitu. Jadi kamu harus bisa pahami, tahu dan mengenali dulu dirimu. Bakatmu di mana? Dengan sendirinya rezekimu akan jalan. Yang penting bahagia. Nah ini, the word bahagia. Pada saat kamu bahagia, kelimpahan akan datang. Kebahagiaan lain akan datang. Entah apapun, sekecil apapun itu, bersyukur. Nih, ya. Leluhurmu menyampaikan untuk bisa selalu bersyukur setiap saat. Dengan begitu hidupmu akan baik-baik saja. Kamu akan terkoneksi dengan orang baik. Rezekimu lancar, kesehatan pun dapat. Kalau kamu sudah sakit-sakitan, berarti ada sesuatu yang tidak beres pada dirimu. Rasa cemas, ada yang tidak beres pada dirimu. Jangan lihat dari si A, si B, si C, menyalahkan ini itu, no. Tapi lihat dari dalam diri, dalam jiwa. Terkadang penyakit itu datang dari diri kita, dari pikiran, dari hati, dari pola makan, pola tidur. Nah itu, lihat dulu dari dalam diri kita. Begitupun dengan hubungan, lihat dulu dari dalam diri. Apakah kita menarik orang yang sama? Kalau kondisinya kita baik. Tetapi kalau kita tidak baik, berarti orang terkoneksi dengan orang yang tidak baik, berarti mungkin saya menarik orang ini karena saya juga orangnya nggak baik. Jadi pancaran hatimu mencerminkan realitamu. Nah itu ya. Jadi selalu bersyukur, selalu berbahagia, supaya positif-positif itu selalu datang silih berganti dalam hidupmu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Dimana pesan leluhurmu di bulan April ini ya. Jangan sampai ada kecemasan, jangan sampai ada ketakutan, jangan sampai ada merasa terbebani ya, jangan sampai ada kamu dimanfaatkan ya, mengatasnamakan cinta padahal cuman maunya doang ya. Harus selektif. Terus juga cintai pekerjaanmu dan selalu bersyukur ya, supaya apa? Hidupmu di bulan April ini penuh dengan warna ya. Kalau kamu tidak melakukannya ya siap-siap aja kabut ya. Nah itu, jadi itu yang leluhurmu ingin sampaikan kepadamu. Jangan takut, kamu dilindungi semesta ya. Leluhurmu juga melindungimu ya. Selalu berikan yang terbaik, banyak doa, banyak bersedekah juga, supaya ke depan doa-doa mereka bisa mengantarkan doamu ke Yang Kuasa agar permohonanmu bisa terkabulkan dengan cepat ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.